Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari Praitno Berbagi, ya, dari channel Praitno Berbagi. Baik Bapak Ibu guru, baik jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Pada video ini saya akan memaparkan ya tentang asesmen diagnostik. Seperti apa asesmen diagnostik? Mari kita kaji bersama-sama. Semoga materi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pencerahan Bapak Ibu guru di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Asesmen diagnostik. Nah, apa yang akan kita bicarakan di sini akan disampaikan adalah agenda sesinya adalah tujuan asesmen diagnostik, asesmen diagnostik non-kognitif, dan asesmen diagnostik kognitif. Seperti apa? Mari kita kaji bersama. Agenda sesi, tujuan asesmen diagnostik. Nah, tujuan asesmen diagnostik secara umum sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif, ya, tujuan asesmen diagnostik non-kognitif yaitu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, tujuan asesmen diagnostik kognitif yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Agenda sesi yang berikutnya ya, yang akan kita bahas adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Seperti apa? Kita bahas asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut ini. Kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif adalah persiapan pelaksanaan tindak lanjut. Tips di sini keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Jadi Bapak Ibu guru harus mempunyai keterampilan bertanya yang tepat ya, dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Asesmen diagnostik non-kognitif, contoh kegiatan persiapannya yaitu siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Siapkan pertanyaan panduan sebagai berikut. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Nah, ini gambarnya juga disesuaikan ya. Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Kemudian setelah disiapkan, buatlah daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa, yaitu siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah?
apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Kemudian apa harapanmu? Nah, kemudian asesmen diagnostik non kognitif, contoh kegiatan pelaksanaan ya. Tadi persiapan, kemudian kemudian mendaftar, membuat daftar pertanyaan, pelaksanaannya seperti ini. Meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Nah, di sini kan dihadirkan gambar ya. Sedang bercerita, ayahnya sedang bercerita, kemudian sedang menulis, kegiatan menulis, ada sedang menggambar ya. Nah, kemudian asesmen diagnostik non kognitif strategi tanya jawabnya. Pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. 3. Memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, saat menjawab pertanyaan itu berikan penguatan kepada siswa. Jadi saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, dan mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Nah, saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa, membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Saat siswa menjawab pertanyaan, misalnya mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, menunggu beberapa saat. Nah, kemudian asesmen diagnostik non kognitif untuk tindak lanjut yaitu 1. Identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. 2. Menentukan siswa tindak lanjut dan mengkomunikasikannya dengan siswa dan orang tua bila diperlukan. Ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran. Nah, itu tindak lanjutnya ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai asesmen diagnostik kognitif. Kalau tadi non kognitif, sekarang asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahap melaksanakan asesmen diagnostik kognitif adalah persiapan pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Ya, penting untuk diperhatikan, guru melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum ya. Jadi asesmen diagnostik kognitif ini adalah untuk ya menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Nah, seperti apa asesmen diagnostik kognitif? Contoh pelaksanaannya ya, kegiatannya. Kegiatan persiapan dan pelaksanaan. 1. Buat jadwal pelaksanaan asesmen. 2. Identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang
sekarang. Berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Asesmen diagnostik kognitif untuk kegiatan tindak lanjut yaitu 1. Lakukan pengolahan hasil asesmen. Buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Hitung rata-rata kelas. Bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata. Ulangi proses diagnostik ini dengan melakukan asesmen kognitif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu Guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Asesmen diagnostik kognitif, contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Misalnya ini dicontohkan di kelas awal yaitu fase B kelas 3 SD. Tujuan pembelajaran dites menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Prasyarat dari tujuan pembelajaran mendeskripsikan dan menentukan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu. Nah, ini soalnya. Kemudian di sini contoh perencanaannya ya hingga tindak lanjut. Nah, dari soal A ya, dari soal ini maka jawaban A adalah paham utuh, B paham sebagian, C tidak paham. Nah, kemudian dari sini ya Bapak Ibu Guru, tindak lanjutnya kalau paham utuh, pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD berikutnya tentang hubungan antar satuan baku, panjang, berat, waktu, serta data, dan penyajian dalam diagram gambar di kelas 3. Kalau jawaban B paham sebagian, memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat dan alat ukur baku panjang seperti mistar, meteran. Nah, inilah ya Bapak Ibu Guru contoh dari asesmen diagnostik. Nah, untuk itu semoga ini menjadi tambahan ya informasi Bapak Ibu Guru mengenai apa itu asesmen diagnostik. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat, dan untuk lebih jelasnya nanti di konten yang lain akan dijelaskan contoh-contoh soal-soal diagnostik yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu Guru sekalian. Maaf Bapak Ibu Guru, hanya ini yang bisa disampaikan, dan nanti selanjutnya di video berikutnya juga ada asesmen sumatif dan formatif ya. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan di dalam pengucapan, pembacaan, dan semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.